Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari Firman Hermawan. Punten Gus, badhe tanglet, bagaimana kita menyikapi kondisi saat ini yang mana ada yang mengatakan bahwa COVID itu hanya akal-akalan pemerintah dan ada juga COVID itu benar adanya. Banyak cerita yang membahas antara keduanya itu. Ini bagaimana, Gus? Untuk Mas Firman ya, tanya COVID ini akal-akalan konspirasi atau memang benar-benar nyata. Sebetulnya banyak pro kontra dan banyak fakta yang berbeda. Semua itu punya argumen masing-masing. Kalau kita berkata tidak ada, buktinya banyak yang terkena. Dan virus itu ya ada sejak dulu kan. Hanya berubah bentuk gitu. Nah, itu ada, buktinya banyak yang terkena, berarti kan ada. Kalau dibilang nggak ada ya menyalahi fakta. Kemudian kaitannya ini akal-akalan atau tidak. Memang beberapa itu kayaknya memang ada akal-akalan ya. Saya kira itu sudah manusiawi ya. Jadi di mana masih banyak orang yang cari duit, di situ banyak orang memanfaatkan situasi. Sekali lagi, ini saya tidak bilang pemerintah loh ya, siapapun, bukan hanya pemerintah, ini mungkin juga global dunia. Karena vaksin ini juga global dunia, lainnya global dunia. Jadi tidak hanya di Indonesia, seluruh dunia ini. Jadi di mana ada situasi yang menguntungkan untuk bisnis dan di situ ada pebisnis yang cari untung, pastilah ya, merekayasa mengatur bagaimana untung besar ya. Dan ini juga fakta. Jadi saya kira rekayasa juga ada ya, fakta penyakit juga ada. Ini menurut beberapa yang saya ketahui dengan beberapa cerita memang ada nih di masyarakat, memang banyak cerita dan memang kadang tidak bisa dipungkiri. Contoh begini ya, bentuk salah satu yang enggak sebenarnya ya, di rumah sakit ada yang sudah kamarnya gak cukup, padahal ini ada orang parah komplikasi harus masuk rumah sakit. Mau nggak Anda masuk kamar COVID? Maka keluarganya harus tanda tangan COVID. Ini fakta, nggak bisa dibantah dan banyak bukti. Dan keluarganya menerima karena daripada di rumah nggak tertangani, lebih baik tertangani di rumah sakit tapi masuk kamar COVID, sehingga nanti kalau wafat juga prosedurnya pemakaman ya COVID. Nah itu kalau menurut bahasa hukum kan patut diduga ada permainan di rumah sakit, dan ini Pak Menteri sendiri yang mengatakan ya, Pak Muldoko yang mengatakan bahwa ada permainan pengkovidan ini bukan kata saya, ini kata Pak Muldoko loh ya. Berarti memang ada permainan karena uangnya lumayan. Saya katakan uangnya lumayan. Ya itu, jadi sekali lagi di mana ada orang masih butuh duit, di situ pasti ada rekayasa. Seringkali seperti itu sudah merupakan rahasia umum lah. Ya dari macam-macam, dari vaksin, dari obat-obatan, dari apa ya. Saya kira itu.